Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raja. Di sini saya adalah mahasiswa Setika Sejarah Ahmad Yani Cimahi. Di sini saya akan melakukan roleplay dan menjelaskan bagaimana 5 sistem meja posyandu. Sebelum ke meja-mejanya, saya akan membacakan kasus terlebih dahulu. Yaitu kasusnya, seorang ibu membawa bayi laki-laki umur 8 bulan ke posyandu Delima. Dengan keluhan diare sudah 2 hari, perawat melakukan pencatatan registrasi, kemudian melakukan pengukuran berat badan 10 kg dan panjang badan 80 cm. Selanjutnya, perawat melakukan pengisian KMS, edukasi dan pemberian obat sederhana. Tugasnya, jelaskan tentang sistem posyandu dan lakukan tindakan yang harus dilakukan perawat di tiap meja sesuai kasus di atas. Sekarang di meja 1 yaitu pengisian KMS. Pertama-tama kita tanyakan dulu pada ibunya apakah memiliki KMS atau tidak. Apabila belum, kita bisa membuat KMS-nya yaitu dengan cara, Ibu, nama anaknya siapa, Ibu? Oh ya. Terus menanyakan umur anaknya berapa, Bu? Oh ya, 8 bulan. Terus nama orang tuanya? Ya. Terus kalau berat badan waktu lahirnya berapa, Ibu? Ya. Terus luas panjang badan waktu lahirnya? Ya. Setelah itu kita berikan pada si ibu. Ibu dilanjut ke meja 2 ya, Bu ya. Nanti si anaknya akan ditimbang sama diukur tinggi badannya, Bu. Dan di meja 2 yaitu pengukuran berat badan dan tinggi dan panjang badan. Selanjutnya yaitu persilakan untuk si ibunya. Ibu, si adiknya ditimbang dulu ya, Bu ya. 10 kg ya, Bu ya. Kemudian hasilnya kita tulis di secaring kertas dan lakukan juga pengukuran panjang badan. Ya, panjang badannya 80 cm ya, Bu ya. Kemudian hasilnya kita simpan, masukkan ke dalam KMS-nya, dan persilakan si ibunya untuk lanjut ke meja 3. Ibu, nah sekarang kita lanjut ke meja 3 ya, Bu ya. Di meja 3 yaitu pengisian KMS grafik dari balita. Si grafik ini akan menentukan apakah balita itu normal atau tidak, yaitu kekurangan gizi atau kelebihan gizi atau normal. Nah, pada pengisiannya itu kita mulai dari jenis kelaminnya, diisi jenis kelaminnya, kemudian identitas balita dan juga orang tuanya. Nah, kemudian di grafiknya kita beri titik pada bulan dan juga peningkatan berat badannya. Nah, apabila balita sudah pernah pengisian KMS, kita tarik garis dari bulan sebelumnya ke yang sekarang agar dapat mengetahui perkembangannya apakah normal atau tidak. Nah, kemudian kita tarik, dan juga di titik ini kita seperti keluhannya, yaitu untuk kasus ini yaitu diare, kita tulis diare. Nah, setelah itu kita lihat perkembangannya apakah peningkatan atau tidak. Setelah itu kemudian kita juga mengisi catatan imunisasi, catatan vitamin A, dan juga catatan ASI eksklusif. Nah, setelah itu
Kemudian kita lanjutkan si ibu untuk ke meja yang selanjutnya, yaitu meja 4. Nah, ibu sekarang lanjut ke meja 4 ya bu ya. Sekarang di meja 4 yaitu penyuluhan. Nah, karena kasusnya itu diare, jadi kita melakukan penyuluhan tentang diare ya. Ibu, nah ibu tahu nggak diare itu apa? Nah, diare itu yaitu BAB ya bu ya, yang cair. Nah, disebabkan itu karena bakteri atau virus. Nah, kalau ibu pengen tahu ciri-cirinya itu, nah si bayinya itu pucat. Terus kalau sama ibu dicubit itu si kulitnya itu lama kembali laginya bu. Nah, sama si BAB-nya itu lebih dari 3 kali ya dalam sehari. Nah, untuk mengurangi untuk ininya obatnya, kalau diare itu yaitu bisa pakai larutan gula garam. Nah, yaitu caranya si gula sama si garamnya dicampur sama air. Nah, untuk balita ibu kan kurang dari 1 tahun, jadi si takarannya itu 1/4 gelas saja. Kemudian kalau untuk obat yang lainnya bisa juga menggunakan oralit. Nah, setelah melakukan penyuluhan, si ibunya disuruh untuk dilangsungkan ke meja yang selanjutnya, yaitu meja kelima. Ibu, nah kan ibu udah tahu, sekarang coba ibu ulangi lagi apa yang saya bicarakan. Ya udah benar. Kemudian ibu bisa lanjut ke meja 5 ya bu ya. Ya. Meja 5 yaitu meja pelayanan kesehatan. Nah, untuk pelayanan kesehatannya itu bisa pemberian imunisasi, vitamin A, pil KB, dan juga konsultasi KB. Nah, karena di sini kasusnya diare, jadi kita melakukan pemberian oralit atau gula garam. Nah, di sini saya akan melakukan pemberian oralit. Ibu, si adenya dikasih oralit dulu ya bu ya, kan diare. Nah, supaya diarenya ini beri 1/4 sendok saja. Kemudian setelah dilakukan pemberian oralit, ibu, nah kan seadanya udah dikasih oralit. Nah, ini, nah kemudian ajak si ibu untuk konsultasi ke posyandu lagi bulan depan. Ibu, nah bulan depan si adenya dibawa lagi ke sini ya. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan si adenya, apakah ada kelainan atau tidak, dan juga untuk mengetahui pertumbuhan si adenya apakah normal atau tidak. Nah, mungkin hanya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.